Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 9 November 2023, pekan biasa ke-31. Hari ini pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1 sampai 2, ayat 8 sampai 9 dan ayat 12. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Pesta hari ini dan bacaan-bacaan liturgi yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengungkapkan sekurang-kurangnya dua hal penting tentang gereja. Yang pertama, gereja sebagai bangunan, tempat untuk berdoa. Maka berkenan dengan pesta hari ini, pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Kita perlu tahu sedikit riwayat singkat tentang Gereja Basilik Lateran. Gereja Basilik Lateran dibangun tahun 324 oleh Kaisar Konstantinus. Perayaan atau pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran awal mulanya hanya di sekitar Roma dilaksanakan. Tetapi sejak tahun 1565 pemberkatan Gereja Basilik Lateran dirayakan secara umum dalam Gereja Katolik, karena sudah dimasukkan dalam kalender Gereja Katolik. Karena itu, pesta hari ini mengingatkan orang-orang Katolik akan cinta kasih dan persatuannya dengan takhta Paus di Roma. Karena Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedralnya Uskup Roma, yakni Paus. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka ketika kita memahami bahwa Gereja Basilik Lateran adalah gereja katedral Uskup Roma, Paus itu, maka ketika kita merayakan pesta ini, kita merayakan cinta kasih dan persatuan kita dengan Uskup Roma, Paus itu. Kesatuan kita dengan beliau. Karena itu, Gereja Basilik Lateran disebut sebagai gereja induk untuk semua gereja di seluruh dunia. Poin yang kedua, ketika kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita diajak untuk memahami dua poin penting lainnya yang berkenaan dengan pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Yang pertama, gereja kita pahami sebagai sebuah gedung, tempat beribadah, tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, berkumpul untuk beribadah. Karena itu gereja di mana saja, termasuk Gereja Basilik Lateran, adalah tempat yang kudus. Tempat di mana orang ada untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tempat untuk berdoa. Karena itu, sebagai orang yang percaya, tidak bisa gereja itu, gereja dalam arti fisik, dipakai untuk hal-hal lain selain untuk beribadah, untuk berdoa. Maka pantas dan wajar
ketika gereja digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalnya tempat untuk berjualan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Maka Yesus sangat marah. Benarlah apa yang ditulis tentang itu. Cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Begitu Yesus mencintai bait suci sebagai tempat untuk berdoa, berelasi dengan Bapanya, kemudian dijadikan sebagai tempat jualan, Yesus sangat marah dan mengusir orang yang berjualan dalam bait suci itu. Gereja sebagai sebuah bangunan tempat untuk berdoa harus dijadikan sebagai tempat yang sungguh-sungguh di mana orang berkumpul untuk menjalin relasi makin erat dengan Tuhan sendiri. Pada kesempatan yang sama, gereja sebagai sebuah bangunan fisik, gereja sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk berdoa. Di sana, gereja, entah basilik atau bait suci, itu menjadi tempat di mana dalam doa-doa orang yang percaya, mereka menimba kekuatan dari Allah sendiri. Sehingga mengalir dari bait suci itu, mengalir dari gereja itu, kekuatan yang berasal dari Allah untuk hidup manusia sebagai orang-orang yang percaya. Dari dalam gereja yang secara fisik itulah orang-orang yang percaya menimba kekuatan kehidupan dari Allah yang membuat dia hidup dan bertahan dalam kehidupan yang tidak gampang itu. Sementara poin yang kedua yang harus dipahami, gereja ternyata tidak hanya sekedar bangunan yang dibuat dari batu-batu dan kayu. Tetapi gereja itu dibuat dari batu-batu hidup. Itu berarti gereja harus dipahami dalam arti teologis, yakni kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah. Gereja adalah manusia itu sendiri yang percaya kepada Allah. Dan dalam arti ini, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus juga menjadikan dirinya tempat di mana kekuatan Allah mengalir dari dirinya untuk memberikan kehidupan kepada dunia sekitar sebagaimana yang ditegaskan dalam nubuat Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini. Dari dalam bait suci itu mengalir air menjadi seperti sungai, dan semua tempat yang dilewati oleh air atau sungai itu, semua tumbuhan bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Demikian juga gereja dalam arti teologis, pribadi, manusia, kita orang yang percaya kepada Tuhan harus dari diri kita mengalir sumber air kehidupan yang membuat lingkungan di sekitar kita, siapapun sesama kita, mereka akan mengalami kehidupan, akan mengalami kekuatan yang datang dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus juga berbicara tentang gereja tidak sekedar rumah ibadah, tetapi yang dia maksudkan sebagaimana dikatakan dalam bacaan Injil, yakni tubuhnya sendiri sebagai tempat kediaman Allah. Demikian juga kita, saya dan Anda, diri kita
kita yang adalah gereja dalam arti teologis ini, kita harus menyadari bahwa diri kita adalah tempat kediaman Allah. Dan karena tempat kediaman Allah, maka sekali lagi dari diri kita harus mengalir semua kekuatan yang memberikan kehidupan kepada siapapun yang kita jumpai dalam keseharian kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran kembali mengingatkan kita untuk menyadari bahwa diri kita adalah gereja, bait Allah, bait suci, dan dari diri kita seharusnya mengalir sumber air yang memberikan kehidupan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati.